Perkenalkan nama gue Hugo. Nama gue Lula. Nama gue Niken. Halo, nama gue Agung Artajoan. Nah, nama aku Putri Nabila. Nama gue Clara Venita. Nama gue Acat. Nama gue Aya. Nama gue Nabil. Nama gue Raffi. Gue Dema. Nama gue Raymond. Gue Abel. Nama gue Rakanda Putra, biasa dipanggil Bas. Gue sebagai mahasiswa dan entrepreneur. Patah hati terberat gue malah pas gue masih kecil, hitungannya masih SMP. Itu gue sampai turun berat badan gue itu parah sih. Pernah. Iya pernah lah. Pernah. 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 Patah hati sering sih gue. Pernah. Pernah. Oh iya pernah dong, masa nggak pernah? Sempat. Pernah lah. Pernah. Itu karena diputusinnya alasannya nggak masuk akal lagi. Putus sama mantan, tapi putusnya nggak baik-baik. Jadinya agak lumayan ninggalin bekas gitu. Ya sebenarnya nggak terlalu berat ya, tapi maksudnya kayak cukup nyesek aja, kayak kita suka sama orang lain tapi dia tuh nggak suka sama kita. Ya cinta bertepuk sebelah tangan kayak gitulah. Terberat sih enggak sih, cuman kayak ya udah mau gimana lagi. Waktu itu gue pacaran 2 tahun lebih lah. Dari semester 1 sampai semester 4 lah, atau 5 ya. Terus gue sama pacaran sama dia tuh suka minta duit sama gue. Dia suka minta duit. Gue pernah beliin dia motor. Gue pernah beliin dia motor gede gitu kan. Terus gue pernah servisin motornya. Terus gue sering ngasih dia uang jajan. Kayak gue pernah ngasih dia kayak 2 juta per bulan. Terus dia kan nggak punya rumah lah gitu. Terus dia selalu tinggal bareng keluarga gue gitu. Dia pernah sakit, terus nyokap gue yang ngurusin surat kesehatannya gitu-gitu. Terus ternyata selama gue pacaran sama dia selingkuh sama mantannya. Yang sekarang mereka udah pacaran lagi nih. Tapi ya gitu. Itu menurut gue patah hati terbesar gue sih. Yang pernah gue rasain ya, karena pernah gue lagi mau ulang tahun dan itu juga tiba-tiba gue diputusin dan itu ngerasa sakit banget sih, karena kan ekspektasinya kan hari ulang tahun bahagia gitu ya, malah diputusin, dapat kabar yang gak enak gitu. Ya gue lagi sayang-sayangnya ya ditinggal gitu aja tanpa alasan yang jelas. Sebenarnya bukan patah hati karena cowoknya sih, lebih ke gue harus menerima kepatah-hatian itu yang disebabkan oleh satu hal. Jadi istilahnya putus karena beda negara. Dia pindah ke negara lain. LDR lah, abis itu putus. At some point gue bakal buka hubungan gue dikit lah ya. Gue 3 kali diselingkuhin dari 3 mantan gue. Dan yang keempat, yang terakhir ini, mantan gue yang terakhir itu bener-bener bikin gue yang paling dalam lah, devastated dalam artian dia nyelingkuhin gue padahal dia tahu gue punya trust issues, punya segala macam mental health lah, karena gue juga ada beberapa masalah keluarga juga kan, jadi gitu. Jadi dia, itu yang patah hati terdalam menurut gue ya, diselingkuhin keempat kalinya. Kalau patah hati, mungkin gue pernah dibohongin cewek kali ya. Jadi mungkin itu hal yang bikin gue sakit hati sih, gitu. Diselingkuhin, dibohongin, diduitin, dikata-katain, ditinggalin. Gue ditinggalin sama mantan gue dengan tanpa alasan yang logis dan dengan alasan yang dia berubah karena lingkungan sekitar dia. Jadi patah hatinya lebih ke alasan yang tidak logisnya itu sih. Patah hati terberat gue adalah ditinggal saat mau Christmas dinner. Gue nggak bakal ngapa-ngapain karena emang lebih baik putus aja ternyata. Mau belajar, mau bener-bener belajar, maksudnya fokus ke akademik sih jujur aja. Karena nyesel aja dulu pas ada waktu nggak diseimbangin gitu loh, maksudnya cuma fokus main doang, nggak belajar juga. Lebih baik aja sih dari sebelumnya. Mendingan gak usah kenal cinta sih. Gue bakal nggak pacaran lagi sama dia sih, maksudnya kayak gue nggak mau kenal dia gitu.
Mungkin karena gue juga pas pacaran sama dia itu, gue PDKT cuma 3 hari. Jadi salah gue sih di situ, mungkin gue seharusnya lebih kenal dia sih, kayak PDKT 2 minggu lah atau sebulan, 3 bulan gitu. Kalau gue sih kayak nggak pengen ngulang waktu sih, karena apa ya, nggak mau, emang apa namanya, gue mikirnya karena udah jalannya begini gitu loh, daripada gue harus ngerasain sakit hati itu lagi, mendingan nggak mau ngulang waktu lagi. Ya gue nggak bakal, kalau gue misalkan gue ulang, gue nggak bakal nemuin dia lagi gitu. Nah, kayaknya nggak bisa deh. Gue nggak bisa ngulang waktu itu karena itu bukan gue yang mau kan sebenarnya. Kayak dari kehendak Tuhan gitu. Mungkin bakal pindah ke sana, atau mungkin malah nggak sama dia sama sekali dari awal. Kalau waktu bisa diulang sih, gue lebih ke arah nggak mau kenal dia dan memilih apa ya, enjoy sama diri gue sendiri. Open, gue maunya apa sih di dunia ini daripada rather than love. Karena menurut gue sekarang nih, love is just cunning weaver of fantasies for me ya. Hal yang harus gue tanya itu di situ nggak gue tanya, jadi gue bisa dibohongin sama dia gitu. Ya gue nggak usah ketemu dia lagi. Gue nggak mau dipertemukan sama dia supaya gue nggak sakit hati. Karena dulu sama mantan gue terlalu, kasarnya terlalu ngandelin dia banget dalam hidup gue. Jadi kalau bisa gue balik ke waktu dulu, gue berusaha lebih bisa ngandelin diri gue sendiri ketimbang 100% kasih kepercayaan gue ke dia. Jadi kalau nggak terlalu sakit pak, nggak terlalu sakit lah. Kesalahan terbesar gue adalah gue lebih sayang pasangan gue dibanding diri gue sendiri. Mungkin kalau ditanya, kalau misalkan bisa muter waktu, gue akan lebih sayang diri gue, agar nanti kalau misalkan sewaktu-waktu ditinggal lagi, gue nggak sepatah hati pada waktu itu. Ya, life goes on menurut gue, jadi ya biarin aja patah hatinya ada, nanti juga sembuh sendiri. Main, ketemu teman-teman, sama awalnya pasti denial, cuma ya udah ternyata semakin diomongin, semakin diungkapin, malah jadi ya udah tiba-tiba meluap aja kayak gitu. Juga diseimbangin gitu loh, maksudnya cuma fokus main doang, nggak belajar. Kayak dia tuh pernah ngapain kita. Kalau gue sih, maksudnya orang-orang kan caranya berbeda. Kalau gue tuh caranya seperti itu, kayak gue inget pahitnya, inget yang nggak baik-baik dari dia ke gue aja. Jadi gue bisa cepat untuk lupa dan benci aja gitu. Gue lakuin hal yang gue suka. Contohnya kayak gue hobi motoran, jadi gue mendingan motoran aja gitu buat ngelarin lupain masalah. Gue dari kesibukan sih, kayak gue kerja, terus gue fokus sama kuliah gue, dan sekarang gue udah mau lulus kan. Jadi menurut gue karena patah hati ini tuh gue bisa jadi lebih ya fokus sama tujuan gue, fokus sama diri gue. Kalau gue sih kayak nikmatin aja patah hatinya sendiri, karena ntar lama-lama juga bakal ikhlas sendiri sih, kayak terima keadaan aja. Ya gue paling sibukin diri sih, kayak gue ke studio latihan gitu-gitu aja udah. Gue selalu inget aja sih kalau gue patah hati itu tuh suatu hal yang bisa nguatin gue lagi untuk kedepannya. Jadi gue harus kayak tetap move on, terus kayak ya udah life goes on aja gitu. Jangan terlalu lama-lama di dalam keadaan itu. Gitu. Main sama temen? Kebetulan gue buat art sama puisi sebagai coping mechanism gue. Sekalian gue juga bikin konten-konten lucu di TikTok gitu-gitu. Jadi lebih ke arah gue ekspresiin diri gue di hobi yang gue suka, kayak arts, music, poems, and then such stuff gitu. Yang bikin gue keluar dari zona nyaman gue, zona dari kesedihan gue ini gitu. Mungkin gue alihin ke hal-hal ya kayak nongkrong sama teman yang bisa ngelupain orang yang bisa gue galauin. Nyari kesibukan, move on. Waktu sih, waktu bisa hilangin sih. Sama ketika situasi dan kondisinya lagi negatif, ya mau gak mau gue harus cari aktivitas yang lebih positif, dan dengan waktu itu bisa hilang rasa sakitnya. Jujur gue nggak tahu bisa ini dibilang bangkit apa enggak, tapi yang gue lakuin sekarang adalah gue benci sama itu orang. Barusan life goes on, jadi ya udah. Emang yang harusnya putus tetap putus. Nggak apa-apa, fasenya emang lagi
kita bisa belajar buat ngerasain patah hati. Nanti juga kalau misalkan udah selesai masa-masanya, kita bisa bangkit dan bahagia lagi kok. Quotes-nya, sembuhi dulu kamu sebelum kisah yang baru akan kamu mulai. Mendingan gak usah kenal cinta deh, lu suksesin dulu karir lu segala macem, lu udah benar-benar jadi laki beneran, baru lu cari cinta. Atau enggak pasti cinta yang datang ke lu. On tuh emang susah, tapi harus terima dengan lapang dada, harus maafin diri sendiri, maafin dia yang udah bikin patah hati, terus kayak ya udah emang mungkin udah jalannya gitu, dan lebih baik kayak gitu sih. Jangan terlalu taruh perasaan lebih buat pasangan lo yang sekarang deh gitu, atau yang lain lah. Quotes terbaik versi gue yang pernah gue tanemin di dalam pikiran gue tuh, gue selalu mikir pokoknya setiap gue patah hati, gue mikir bahwa patah hati itu tuh bisa nguatin lo ke depannya, gimana pun itu, buat jadi pribadi yang lebih kuat, entah lebih baik, lebih kuat, kayak gitu sih. Ya udah, kalau patah hati ya udah aja sih, nggak bisa balikin juga, ya udah aja. Forever is a long time, forever is not the words, keep moving on. Buat orang-orang yang patah hati mungkin gak perlu dilebain, lu mesti bisa bangkit sendiri karena itu yang lu rasain kan sendiri. Jadi gak boleh ngandelin satu cewek buat di hidup lu, karena hidup lu kan yang jalanin lu sendiri. Jadi mungkin gitu sih buat gua. Jangan pernah patah hati karena rasanya gak enak. Kita happy-happy aja, yang penting happy aja deh. Hidup tuh nggak pernah selalu di atas, nggak pernah selalu di bawah. Jadi kalau lo lagi patah hati, lagi di fase terbawah lo, ya percayalah suatu saat lo akan dapetin cinta yang pure juga. Kalau misalkan sewaktu-waktu lo putus, itu berarti salahnya bukan di lo, tapi di pasangan lo.